Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendahuluan dulu Ibu ya. Mungkin sedikit kami akan menyampaikan kepada ibu-ibu semua bahwa
pengimbasan ilmu. Jadi kami selama 2 bulan menjadi mengikuti pendidikan guru penggerak ini, wajib menyampaikan ilmu ini kepada rekan guru yang ada di sekolah. Artinya ilmu itu bukan untuk kami sendiri, tapi dapat kita manfaatkan untuk kita bersama. Karena kalau guru penggerak itu saja yang bergerak, maka tujuan pendidikan yang akan kita capai itu tidak maksimal. Artinya program yang sudah disusun untuk pendidikan guru penggerak ini memberikan efek kepada sekolahnya. Jadi akan terasa perbedaan sekolah yang ada guru penggeraknya dengan sekolah yang tidak ada guru penggeraknya, seperti itu. Itu saja Ibu ya. Jadi nanti skenario-nya seperti ini. Di sini ada 2 orang, jadi saya akan mengimbaskan ilmu dengan sedikit materi yang sama dengan dia. Cuma mungkin cara penyampaian dan isinya yang berbeda. Materinya bersama, cuma penyampaiannya berbeda, seperti itu. Jadi mohon dimaklumi karena memang kita butuh pengimbasan ilmu ini dan divideokan. Video ini nanti diupload juga di PMM, bukti nyata, bukti karya. Jadi nanti di PMM dan nanti kita masukkan juga dalam kombel belajar yang sudah kita daftarkan di PMM. Jadi mohon kerjasama kita semua, mohon keaktifan kita semua di sini, Bapak Ibu, dalam program ini, program pengimbasan ini supaya dapat berjalan dengan maksimal. Ilmu yang diberikan, ilmu yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat ke depannya untuk kita. Dan saya juga berharap mudah-mudahan ada pendidikan guru penggerak selanjutnya, dan semoga guru-guru di sini pun mendapatkan kesempatan yang sama, karena sejauh ini merasa banyak sekali ilmu yang didapat, banyak sekali pelatihan yang memberikan makna terutama bagi diri sendiri, dan berharap dapat memberikan dampak atau efek kepada sekolah ini. Itu pembukaan dari saya Bapak Ibu ya. Baik, selanjutnya mungkin acara ini dipandu oleh Ria. Itu saja Bapak Ibu-Ibu. Terima kasih sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama dari Ibu sekalian. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat beliaulah kita di hari Jumat siang ini bisa berkumpul di sini untuk pengimbasan materi kami dari CGP Angkatan 11, berbagi praktik baik bersama teman-teman di sini. Sini saya ingin berbagi sedikit ilmu praktik baik yang katanya PP saya itu tentang budaya positif di sekolah. Nah, ini kan. Jadi tadi atau yang sebelumnya kita sudah mendengarkan paparan dari Ibu Mardian juga selaku kepala sekolah dan selaku juga calon guru penggerak angkatan 11 sudah separuh memaparkan tentang budaya positif yang ada di sekolah. Awalnya saya belajar, saya juga berpikir apa sih yang budaya positif ini apa, sampai saya pernah tegur sama Fasil, bukan seperti itu Ibu Ria budaya positif. Saya pikir budaya positif di sekolah itu senyum, salam, sapa. Saya pikir begitu. Budaya positif itu saya kira awalnya adalah pembiasaan, saya pikir. Ternyata setelah saya mempelajari ini, ternyata seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam
menumbuhkan budaya positifnya di sekolah. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi keenam yang ada di layar itu Bapak Ibu, itu harus kita miliki untuk mendapatkan budaya positif di sekolah. Next. Oke, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang awalnya saya pikir disiplin positif itu adalah pembiasaan baik, ternyata penerapan dari disiplin positif itu justru mengarah kepada anak didik kita agar bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, awalnya saya berpikir bahwa nilai-nilai kebajikan itu apa? Apa yang harus dimiliki sama anak-anak tentang nilai-nilai kebajikan? Ternyata setelah saya pelajari, nilai-nilai kebajikan itu harus berdasarkan 6 karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi selama ini kita sebut, oh profil pelajar Pancasila, kemudian kita menyanyikan lagunya, tetapi nilai-nilai itu adakah tertanam pada anak murid kita? Gitu. Jadi dengan adanya budaya positif ini, profil pelajar Pancasila itu bisa ada dalam anak didik kita. Diharapkan bisa muncul karakter itu di dalam anak didik kita. Dalam motivasi perilaku manusia, anak didik kita pasti punya motivasi ya untuk berperilaku, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini biasanya 3 motivasi perilaku manusia ini tidak hanya ada di dalam anak didik, di dalam diri kita sendiri aja sebagai guru ada perilaku seperti ini. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya nih, kalau saya sendiri, kalau datang terlambat, itu datang tepat waktu, datang cepat itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi bukan hanya anak didik yang punya 3 motivasi perilaku manusia ini, kita sebagai guru pun memiliki seperti ini, memiliki ketidaknyamanan atau hukuman untuk mendapatkan imbalan. Sama halnya ketika kita mengikuti acara 17 Agustus, mungkin kita nggak akan semangat, tidak ada motivasinya kalau tidak ada ember atau baskom yang kemarin kita dapatin, ya kan? Ya kan, Bu? Nah, tidak akan mungkin muncul rasa motivasi seperti itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau ini diharapkan inilah yang terdapat pada perilaku kita sebagai manusia. Jadi kesadaran dari diri kita sendiri aja, menghargai diri kita sendiri. Nah,
keyakinan sekolah atau kelas ini yang saya lakukan. Saya mempraktikkan keyakinan sekolah ini dan saya beri nama keyakinan kelas. Karena kalau untuk keyakinan sekolah kan berarti setiap kelas harus punya dulu, baru ada namanya keyakinan sekolah. Nah, di sini saya akan mencoba merancang keyakinan kelas, di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan murid. Nah, ini adalah contoh dari keyakinan kelas yang saya ambil dari Google. Jadi seperti ini, oh ini ya keyakinan kelas bahwa di setiap anggota itu kelas perlu belajar, perlu senang, melakukan tugas. Tapi saya awalnya bingung Bapak Ibu, kok keyakinan kelas ya gitu. Nah, sebenarnya dari zaman kita kurikulum 2013 kita sudah ada yang namanya tata tertib kelas. Ya benar nggak Bapak Ibu? Benar nggak Bu? Ya kan? Sudah ada tata tertib kelas. Kok sekarang berubah ya namanya menjadi keyakinan kelas? Tapi sebelum saya mengenal keyakinan kelas, saya pernah lihat scroll di TikTok, itu ada yang namanya kesepakatan kelas. Jadi saya sempat bingung, apa ini tata tertib kelas, peraturan kelas, kesepakatan kelas, kemudian beralih ke keyakinan kelas gitu. Nah jadi saya mendapat sedikit ilmu dari sini. Jadi sebenarnya itu berdasarkan pada kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Jadi bukan kita ujuk-ujuk langsung ada keyakinan kelas itu enggak. Jadi kita lihat dulu ada yang namanya kebutuhan dasar dari manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar, sebenarnya karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi selama ini kita sering anak murid itu gagal melakukan sesuatu, justru kita memberikan tindakan hukuman. Kok tidak bisa sih kayak gitu baik, gitu kan terhadap anak murid. Sebenarnya itu yang salah itu sebenarnya dari kita juga, karena tidak memenuhi dari karakteristik yang ada pada anak murid. Lanjut. Sabar ya Bapak Ibu ya. Ini like masalahnya. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua itu adalah kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga adalah penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Kasus ini sering terjadi pada anak murid kita di sekolah. Kok bisa ya namanya kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang? Di sini saya lebih banyak dengan anak murid itu curhat dari hati ke hati. Misalnya di sini ada sebuah masalah. Untuk melihat dari kebutuhan dasar manusia ini, saya memiliki studi kasus sama tadi Ibu Zulaika, yaitu guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya, Tommy. Beberapa anak telah mengeluh Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apa kira-kira alasan Tommy melakukan itu? Sebenarnya ibu-ibu di sekolah kita, di dalam kelas banyak kok permasalahan, tidak hanya masalah minta bekal, bisa juga datang terlambat ke sekolah, itu juga merupakan kasus yang harus kita selesaikan. Atau misalnya dia tidak mengerjakan PR, itu
bias anak itu datang terlambat, oh kok bangun kesiangan yo, bukan seperti itu. Tetapi kita lebih mengarahkan kepada kenapa kamu bisa datang terlambat, ada apa. Dari situ akan muncul penyelesaian permasalahan dari jawaban yang kita terima. Ini beberapa alasan yang saya coba rangkum. Alasan mengapa Tommy tadi berdasarkan studi kasus yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh murid kita harus kita terima, harus kita sharing. Nanti akan ada penyelesaian masalahnya. Ini salah satunya adalah alasan Tommy kenapa dia meminta bekal teman-temannya. Kemudian ada lagi, saya coba merangkum memberikan alasan yang lain yang Tommy berikan. Alasan yang keduanya karena dia merasa senang temennya jadi memperhatikan dia. Temennya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahukan orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Tommy adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima kasih. Itu rangkuman keduanya. Rangkuman ketiganya yaitu dikarenakan Tommy takut dengan karena teman-temannya takut dengan Tommy sehingga dia menuruti keinginan Tommy. Maka sebetulnya Tommy itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Yang terakhir, alasan Tommy adalah karena ia melakukannya iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kesenangannya. Nah, ini alasan kebutuhan dari motivasi dari manusia. Iya Bu, habisnya saya kesal sama Rapi. Oh, kesal kenapa sama Rapi? Rapi terus-menerus mencontek hasil pekerjaan saya. Bukan hanya PR, latihan, tugas pun juga dicontek. Oh, begitu. Iya sih, kalau ibu di posisi Bila juga pasti akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Rapi? Saya marah-marah Bu. Saya maki-maki Rapi dan tanpa sadar saya menggebrak mejanya Rapi. Oh, begitu. Pasti kamu lakukan itu ada alasannya ya. Iyalah Bu, saya tidak terima. Masa Rapi tinggal salin saja, saya sudah susah payah mengerjakan tugas, dia tidak berusaha, langsung nyetek saja. Iyalah, ibu sangat menghargai tindakan Bila karena tidak sampai memukul Rapi. Iya Bu.
Sekarang coba Bila berpikir, apakah tindakan Bila marah sampai memukul meja, menggebrak meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Terus menurut Bila keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Bu. Iya, betul. Menurut kamu saling menghormati antar teman itu penting tidak? Penting, Bu. Baik, jika itu penting, keyakinan apa yang perlu kamu lakukan jika sedang marah? Saya harus bersabar, Bu. Kamu bersedia memperbaiki kesalahan ini? Saya bersedia, Bu. Nah, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini, Bila? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya kalau ada teman yang mencontek. Saya akan melaporkan kepada guru atau wali kelas saya, Bu. Iya, tepat sekali tindakan Bila. Nah, tetap semangat ya belajarnya dan boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabila Putri dari kelas 5 SD Negeri 103 Kota Jambi. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bunda Ria untuk dapat mengendalikan diri dari amarah saya. Karena perilaku teman sekelas saya harus banyak belajar bersabar sehingga dapat menghormati teman sekelas saya. Tadi Bunda dapat laporan dari Guru Piket. Katanya Juan datang terlambat ya ke sekolah. Ya, Bun. Menurut Juan, sudah berapa kali Juan datang terlambat? Oh, baik. Juan membuat hal itu manusiawi. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting itu kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju, Juan? Setuju, Bun. Oke, kita cari solusinya bersama ya. Ya, Bun. Nah, Juan sering datang terlambat pasti ada alasannya. Kenapa Juan suka datang terlambat? Saya main HP, Bun, sampai malam jam 11 dan jadinya masih ngantuk saat pagi hari mau ke sekolah, Bun. Oh begitu. Kamu tahu tidak keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama? Tahu, Bun. Nah, jika terlambat datang ke sekolah itu sesuai tidak dengan keyakinan kelas? Tidak, Bun. Oke, menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Disiplin, Bun. Betul sekali. Menurut kamu disiplin itu penting tidak buat kamu? Penting, Bun, bisa membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai sekolah. Iya betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita menghargai orang-orang di sekitar. Pekerjaan jadi tidak menumpuk dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian. Ya, Bun, saya menyesal sudah sering terlambat. Saya mohon maaf karena saya sudah sering terlambat. Iya Juan, sikap baik sudah kamu tunjukkan dengan meminta maaf. Terus menurut Juan, apa yang akan Juan lakukan agar tidak datang terlambat lagi ke sekolah? Saya akan tidur lebih awal dan tidak bergadang lagi, Bun, agar tidak datang terlambat ke sekolah. Iya, baik Juan, kamu sudah menemukan solusinya agar tidak datang terlambat ke sekolah. Dan Bunda juga akan bekerja sama dengan orang tua Juan untuk memantau Juan. Iya, Bun, terima kasih. Iya, sama-sama. Permisi warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juan dari kelas 5 SDN 103 Kota Jambi. Terima kasih Bu Guru Ria sudah senang sekali diajari berdiskusi atas kesalahan yang saya lakukan. Saya tidak akan bergadang lagi supaya tidak datang terlambat ke sekolah. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer.
Dari kelima posisi kontrol institusi ini, yang baiknya kita gunakan adalah guru sebagai manajer. Karena kalau guru sebagai penghukum itu berarti kita menjudge langsung anak dengan sebuah hukuman. Guru sebagai pembuat merasa bersalah, sekarang kita itu bertanya, menurut kamu benar gak yang kamu lakukan ini? Nah, itu membuat murid merasa bersalah. Kalau guru sebagai teman, ya dia menganggap kita itu sebagai teman. Kemudian guru sebagai pemantau itu melihat tindakan anak-anaknya. Itu kenapa? Seperti itu. Nah, yang benar dari 5 posisi kontrol institusi ini adalah sebaiknya kita guru adalah sebagai manajer. Ini posisi kontrolnya, identitasnya sebagai penghukum. Penghukum itu menghardik, menyakiti, menyindir. Kemudian pembuat rasa bersalah itu berceramah, menyalahkan, seharusnya. Itu kata-kata yang sebenarnya tanpa kita sadar itu sering kita pakai terhadap anak didik kita di sekolah. Kemudian sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Manajer itu berarti kita harus banyak terbuka dengan siswanya. Kenapa seperti ini? Ada apa? Nanti dengan itu kita tahu penyelesaian masalahnya dari siswa itu sendiri. Dia bisa menyelesaikan, oh ya berarti saya seperti ini harus berbuat apa? Tanpa kita yang memerintahkan atau menginstruksikan sesuatu. Posisi kontrol restitusi, di antara kelima posisi kontrol itu sebaiknya seorang guru harus menggunakan posisi kontrol sebagai manajer yang tidak terlalu menghakimi muridnya. Sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusinya. Jadi kesepakatan solusinya itu kesepakatan bersama. Jika kita berada di posisi manajer. Selain itu, posisi manajer mengacu pada, jangan terpesona Bapak Ibu dengan fotonya, mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Ya, selanjutnya akan ada fotonya juga Bapak Ibu. Pokoknya foto saya aja di sini. Saya tampilkan karena berhubungan saya narasumber. Sabar. Nah, tahapan dalam segitiga restitusi sama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini ya kita sebagai guru ya ngomong ada apa, misalnya kalau dia berbuat salah sama temennya, ya berbuat salah itu manusiawi kok, semua manusia juga pernah berbuat salah, seperti itu. Validasi tindakan yang salah, ya mengapa dia melakukan itu? Nah, ada contohnya Bapak Ibu. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Pada saat menstabilkan identitas, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tidak tertarik atau mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Tapi Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah contoh-contoh kata-kata yang akan kita gunakan ketika kita berada dengan siswa untuk menstabilkan identitas. Iya, ada tempo Bapak Ibu.
identitas. Ketika validasi tindakan yang salah, ini adalah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anaknya. Ini pada saat kita melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita menggunakan kata-kata seperti ini, contohnya ibu-ibu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap lainnya yang harus kamu lakukan. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Kamu harus apa? Kamu harus memukul. Jadi intinya di sini adalah bahwa ketika kita bersama anak melakukan tindakan segitiga restitusi itu hanya berpedoman pada bahasa yang akan kita keluarkan terhadap anak, sehingga anak itu nyaman berkeluh kesah sama kita, menceritakan permasalahan dia itu seperti ini. Saya mengambilnya seperti itu. Jadi kalau ini hanya contoh-contohnya saja bagaimana melakukan segitiga restitusi. Nah, baik, selanjutnya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Yang pertama yaitu disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi, yang keenam adalah segitiga restitusi. Dengan adanya ini yang kita miliki, Bapak Ibu, membuat budaya positif di sekolah itu bisa berkembang dan bertumbuh dengan baik. Nah, berikut adalah tayangan keyakinan kelas yang saya buat di dalam kelas. Mungkin penjabarannya kurang jelas. Nah, ini yang saya lakukan, video membuat keyakinan kelas di dalam kelas. Jadi yang pertama yang saya lakukan itu adalah membuat dulu kesepakatan kelas. Jadi siswa itu pingin kelas kita itu seperti apa, saya lemparkan pertanyaan itu kepada siswa kita. Di depannya sudah ada pramuka? Ya. Sudah contohin kan? Tangan miring kesepakatan kelas. Terus bagaimana, sudah kan? Sudah. Oke, sudah.
kali kita lakukan itu Bapak Ibu adalah kesepakatan kelas dulu terhadap murid dengan kita yang untuk ada di dalam kelas. Nah, jadi saya memerintahkan anak untuk menuliskan satu saja keinginan dia di dalam kelas itu mau seperti apa. Kalian tulis keinginan kalian tentang kesepakatan kelas kita di kelas 5. Satu orang satu ya. Satu orang satunya. Sudah selesai ya, di nomor 1. Jadi di sini saya membuat 4 langkah. Yang pertama adalah kesepakatan kelas dulu. Yang anaknya mau apa, saya buat di situ dulu. Nah, nanti akan ada yang keduanya itu memilah mana yang mau kita ambil dari kesepakatan kelas yang sudah kita tempelkan. Semuanya ya, semua orang satu untuk menuliskan kesepakatan kelas. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak bunda hari ini? Ya. Nah, pagi ini bunda akan mengajak kalian untuk membuat kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Oke. Di depannya sudah ada pramuka. Sudah bunda contohin kan kemarin bikin kesepakatan kelas tulisnya bagaimana, sudah kan? Sudah. Oke. Sekarang kalian tulis di kertas yang sudah bunda kasih contoh satu kesepakatan kelas. Ayo, go, tulis. Ditulis. Iya, boleh. Saling menghargai atau saling menghormati, boleh. Pokoknya tulis keinginan kalian tentang kesepakatan kelas kita di kelas 5. Satu orang satu ya. Satu orang satu sudah. Sudah selesai, yang sudah selesai tempel di nomor 1 kesepakatan kelas. Ayo ditempel. Oke. Sip. Ya, bagus-bagus, rapi. Nempelnya yang rapi ya. Ya. Oke. Iya. Semuanya ya, semua orang satu untuk menuliskan kesepakatan kelas. Ya. Di nomor 1, jangan di nomor 2, nomor 1. Nah, setelah saya melakukan kesepakatan kelas, saya meminta, kan banyak tuh, kebetulan di kelas 5 ada 17 siswa. Jadi saya memilah, tugas selanjutnya adalah memilah kesepakatan kelas itu pada beberapa nomor saja. Kita menulis kesepakatan kelas, ini sudah ditulis oleh masing-masing. Terus kita akan mencari kalimat positifnya. Kita ambil dulu mana yang mau kita pakai di kelas kita. Nah, yang pertama berbicara dengan sopan, kita ambil kemudian waktu berarti tidak boleh terlambat. Datang tepat waktu. Terus apa lagi? Menjaga fasilitas kelas dengan baik. Adil nggak? Adil. Berarti kursi sama mejanya tidak boleh dicorak. Oke, menjaga fasilitas kelas dengan baik.
Oke, lanjut. Menjaga kebersihan kelas. Iya, sama dengan tiket ya. Ya, oke lah. Saling menghormati dan menghargai sama ya. Budayakan 5S. Tahu nggak 5S? Tahu. Salam, sopan. Ambil. Itu ada buku di sini. Mau kita ambil, oke? Iya. Baru kalimat positif. Kita mau ambil semuanya. Ini ambil. Ini ambil. Ini ambil. Ini ambil. Ambil berarti diambil semua ya. 1 sampai 7-nya diambil. Menjadi kesepakatan kelas. Oke. Sudah jadi kesepakatan kelas. Kita lihat nilai apa. Berbicara dengan sopan nilainya berarti apa? Sopan santun. Sopan santun. Berarti di kelas ini harus sopan santun. Datang tepat waktu berarti disiplin. Oke, ini disiplin. Berarti anak kelas 5 harus sopan santun, harus disiplin. Ini apa nih? Menjaga fasilitas kelas. Bertanggung jawab. Iya, pinter. Bertanggung jawab. Kemudian apa lagi? Masuk kelas tepat waktu berarti disiplin. Saling peduli dan menghargai. Berarti menghargai ya? Menghargai ya? Menghargai dan menghormati. Menghormati antar sesama teman. Berarti tidak boleh bullying. Saat berbullying juga tidak boleh, bullying juga tidak boleh. Saling peduli sama. Bersikap jujur. Kemudian bertanggung jawab sudah? Jadi anak kelas 5 Bunda harus menanamkan nilai dalam dirinya, bersikap sopan santun, disiplin. Kemudian bertanggung jawab, kemudian menghargai dan menghormati, kemudian jujur. ini bakalan Bunda tempel di kelas. Jadi siapa yang nanti datang tidak tepat waktu, dia melanggar apa? Melanggar apa? Kalau dia datang tidak tepat waktu? Kesepakatan kelas. Iya, yang mana? Disiplin. Disiplin. Jadi sekarang itu tidak lagi mesti, kalau dia tidak datang tepat waktu dia harus dihukum Bu di tiang bendera. Tidak boleh lagi seperti itu. Dihukum tiket. Tetapi dia sudah melanggar keyakinan yang ada di dalam kelas. Nanti orangnya Bunda panggil. Nah, kayak kemarin, kayak waktu Bunda buat video sama si Dila, sama si Zuan, sama si Fadi. Nah, Fadila datang terlambat, berarti keyakinan kelas yang dia langgar adalah Disiplin. Kalau kemarin Bunda bikin video dengan Bila itu soal marah-marah, berarti dia melanggar apa? Sopan santun. Jadi kita pun tidak boleh di kelas ini marah-marah, harus berbicara sopan santun, harus disiplin. Nah, di sini setelah kita memilah kesepakatan kelas bersama murid tadi, maka kita akan merangkumnya pada nilai-nilai kebajikan. Nah, inilah yang dikatakan yang dijadikan dengan keyakinan kelas. Nah, berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan tadi Bapak Ibu, makanya sudah saya terapkan di dalam kelas saya. Keyakinan kelas yang telah saya buat seperti ini menjadi disiplin, jujur, sopan santun, bertanggung jawab, sabar, dan saling menghargai. Ini keyakinan kelas yang saya buat berdasarkan dari kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini menjadi acuan kita Bapak Ibu Ibu semuanya di dalam kelas. Jadi ketika anak berbicara tidak sopan, maka kita langsung akan tunjuk. Nah, ayo, itu keyakinan kelas apa yang sudah
Jadi kita nggak perlu lagi kalau dengan peraturan kelas ibu-ibu kita harus menghardik anak itu. Ayo, apa seperti itu gitu kan? Tapi kalau dengan kita dengan adanya keyakinan kelas di dalam kelas, kita tidak lagi menghardik, tapi dengan slow, dengan santainya kita bisa bertanya kepada anak. Nah, si Septia datanya terlambat. Jadi keyakinan kelas apa yang dilanggar? Disiplin Bu. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak lagi di dalam kelas itu harus ngotot-ngototan, harus stres, harus marah-marahan dengan siswa kita. Kita dengan santainya saja kita bisa menanyakan keyakinan kelas yang sudah dilanggar dan apa yang harus dia lakukan terhadap pelanggaran keyakinan kelasnya. Demikianlah ibu-ibu semua tentang budaya positif keyakinan kelas yang saya pelajari selama di CDP ini. Semoga bisa bermanfaat. Salah-salah kata dan salah-salah teknisi yang terjadi hari ini, ya namanya juga hilaf ya Bu, manusia. Nah, seperti itu. Saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Lia atas paparan materinya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah mendengarkan materi pengimbasan materi ini, supaya bukan kami saja atau Bu Lia saja yang mendapat ilmunya, dan tugas seorang guru penggerak adalah bukan hanya bergerak sendiri tapi bergerak bersama-sama. Karena kalau bergerak sendiri tidak bisa mencapai tujuan bersama. Karena tujuan guru penggerak ini adalah bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi buat lingkungan di sekolahnya. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semua. Semoga pada kesempatan lain kami dapat mengimbaskan kembali ilmunya. Saya akhiri dari Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak
rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Negeri memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak,